Hai, berjumpa lagi dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Obrolan kita kali ini dengan Bapak Yokan Nugroho. Selamat pagi Pak, sehat? Alhamdulillah, sehat Bu Iva. Semangat kah hari ini? Semangat dong, kan kita mau ngobrolin tentang hal yang luar biasa, jadi harus semangat dong. Oke, nah sekarang kita mulai aja ya Pak, Bapak Yu. Apa pendidikan inklusi itu apa Pak Yu? Jadi begini Bu Iva, kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusi, sebetulnya Indonesia itu dari dulu sudah melakukan pendidikan inklusi gitu ya. Jadi kalau sekarang sih kita memahaminya pendidikan inklusi itu adalah menempatkan anak-anak berkebutuhan khusus begitu berada satu kelas atau satu sekolah dengan teman-teman yang dalam tanda kutip normal atau kita sebut siswa reguler begitu ya, berada di dalam satu kelas atau berada dalam satu sekolah begitu. Jadi pendidikan inklusi itu begitu. Tapi sebetulnya kalau kita memahami dari dulu pendidikan inklusi itu sudah ada dan sudah kita lakukan. Jadi kebanyakan sekolah itu merasa takut menyelenggarakan pendidikan inklusi karena berpikirnya bahwa pendidikan inklusi itu harus memasukkan anak berkebutuhan khusus begitu ya. Nah, padahal kalau kita memahami pendidikan khusus itu secara keseluruhannya itu seperti apa, itu adalah memberikan layanan pendidikan kepada setiap anak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau basically-nya di situ memberikan kemampuan anak sesuai dengan kemampuannya. Nah, kalau kita lihat dulu zaman kita sekolah lah katakan. Kita sekolah dulu itu kan satu kelas ada nih anak yang pinter banget gitu, sangat pinter, bahkan nilainya wah 9 terus gitu ya. Tapi ada yang ya mata pelajaran tertentu mungkin di bahasa Indonesia susah, gitu ya? Dia jelek, kayak saya Pak Yu, nilainya 6 gitu ya. Tapi kalau sudah ngomong matematika nilainya bagus begitu. Kan ini sebetulnya kalau kita melihat ini anak-anak yang memerlukan untuk mendapatkan layanan khusus begitu ya. Nah, sementara itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kebanyakan guru-guru itu sudah memandang bahwa ketika sekolah itu dijadikan pendidikan inklusi, berarti sekolah itu harus menerima anak ABK gitu. Jadi karena memang pada dasarnya yang disosialisasikan sampai dengan hari ini, pendidikan inklusi itu adalah memberikan kesempatan belajar pada anak-anak berkebutuhan khusus berada satu ruang atau satu sekolah tanpa ada diskriminasi, tanpa ada bullying dan sebagainya begitu ya, berada dalam satu sekolah begitu sih secara prinsipnya garis besar pendidikan inklusi seperti itu. Dan kalau anak yang berkebutuhan khusus ini kan kalau dulu ya Pak Yo itu kan pasti di sekolah khusus gitu ya. Betul, nah betul. Kalau sekarang kan dengan yang Pak Yo sampaikan tadi bisa dijadikan satu di sekolah inklusi gitu ya. Mengapa gitu Pak Yu? Mengapa harus kelas sekolah inklusi gitu? Ya. Jadi kalau mengapa kok sekarang anak berkebutuhan khusus diarahkan ke pendidikan inklusi, gitu ya, kok tidak di pendidikan khusus seperti dulu atau di SLB dulu ya penyebutannya begitu. Kalau saya bilang begini, setiap kali saya memberikan pelatihan Bu Iva di guru-guru ataupun di manapun saya memberikan pelatihan, saya selalu bilang es campur itu enak. Ya enak nggak sih Bu Iva? Bukan main. Iya, es campur itu enak. Luar biasa. Gitu ya. Apalagi kalau bulan puasa ya, es campur itu enak gitu. Nah, kita ibaratkan pendidikan inklusi itu seperti es campur gitu ya. Memberikan wadah pada anak-anak dengan berbagai macam perbedaan karakter, apalagi ditambah sekarang dengan ada anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi harapannya adalah dengan pendidikan inklusi itu, satu dengan pendidikan inklusi itu kenapa kok harus ABK di pendidikan inklusi? Karena masih belum banyak daerah itu memiliki SLB, begitu kan? Jarak jangkaunya jauh, begitu. Sehingga dengan membuka setiap sekolah menerapkan program pendidikan inklusi, itu insya Allah ABK-ABK ini akan lebih terlayani karena mereka tidak perlu jauh-jauh yang berkilo-kilometer harus mencari SLB begitu atau pendidikan khusus, tapi dengan sekolah di dekat mereka yang memberikan layanan pendidikan inklusi, mereka bisa bersekolah di sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan
pendidikan inklusi itu insya Allah ABK akan merasa lebih dihargai karena dia bisa berada pada lingkungan yang umum gitu ya. Tidak seperti sebelumnya di sekolah khusus yang memang ya di dalamnya hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus saja gitu kan. Tapi dengan berada di sekolah reguler atau sekolah inklusi ini, mereka bisa berbaur dengan teman sebaya sehingga mereka merasa lebih dihargai. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, hebatnya adalah teman-teman reguler atau teman-teman yang tanda kutip normal tadi itu bisa dijadikan tutor sebaya. Oh, teman. Jadi teman-temannya yang ini, karena sekarang gini. Membantu gitu ya Pak ya? Ya, membantu. Berdasarkan beberapa pengalaman ya, kita lihat ada beberapa siswa kita di sini ya. Ngobrol dengan orang tua itu nggak nyambung, begitu. Tapi ngobrol dengan kakaknya, malah kakaknya bisa memberitahukan sama mamanya atau sama papanya. Tadi itu adik bilang ini loh, gitu kan? Ya nggak sih? Iya, kan seringkali seperti itu ya. Saya juga punya pengalaman dengan keponakan saya gitu. Nah, keponakan saya ini ngomongnya itu cowopet banget tanpa jeda begitu ya. Sehingga mama papanya itu nggak paham. Tapi si kakak yang seusia ya selisih hanya 1 tahun waktu itu paham apa yang dibicarakan adiknya ini, si kakak paham. Nah, ibarat di pendidikan inklusi juga demikian. Kita menempatkan anak-anak yang reguler ini berada di sekeliling teman-teman yang ABK ini, mereka bisa menjadi tutornya. Iya. Keuntungannya adalah yang reguler akan tambah pinter karena bisa membantu yang ABK. Iya. Yang ABK terbantu oleh yang reguler juga jadi tambah pinter. Oh, ya. Nah, yang keempat adalah gini. Dengan tanpanya diskriminasi, dengan mendapatkan pelayanan yang semua sama, orang tua juga akan merasa lebih nyaman, gitu kan? Dari sisi psikologis, dari sisi psikologis orang tua akan lebih merasa nyaman, sehingga ketika mendampingi anak-anaknya untuk bertumbuh secara optimal di rumah pun, orang tua sudah tidak merasa malu, gitu kan? Malah sekarang kebanyakan orang tua ketika ditanya anakmu sekolah di endi, anakmu sekolah di mana gitu, bahasa Jawa nih keluar. Tidak apa-apa Pak Ayu. Silakan. Ya, karena jadi, kita memang orang Jawa. Oh gitu. Ya, orang tua ditanya anakmu sekolah di mana gitu. Anak saya sekolah di SLB gitu. Jadi kelihatannya kayak gimana begitu. Begitu ditanyakan anaknya sekolah di mana Bu sekarang? Anak saya sekolah di sekolah inklusi ini, jadi lebih bangga menceritakan anaknya dan tidak perlu lagi menyembunyikan bahwa anak saya ini berkebutuhan khusus. Itu sih kenapa kok perlu pendidikan inklusi. Mengapa harus ke inklusi gitu ya Pak Ayu. Nah, kalau menurut Pak Ayu, apakah ini pendapat mungkin dikatakan pendapat pribadi gitu ya, dilihat dari Pak Ayu yang sudah berpengalaman tentang sekolah inklusi. Apakah di Indonesia ini benar-benar sudah jalan inklusinya? Di semua wilayah gitu Pak Ayu? Gini Bu Iva, kalau kita berbicara apakah sudah berjalan atau belum. Kebetulan saya di tahun 2018 atau kalau tidak 2019 itu sempat bergabung dalam tim penelitian begitu ya. Jadi Kemendikbud waktu itu belum ada pendidikan, masih Kemendikbud ya. Waktu itu melakukan penelitian untuk melihat apakah pendidikan inklusi itu sudah berjalan atau tidak gitu. Alhasil banyak sebetulnya kabupaten kota yang sudah mengatakan bahwa mereka sudah menjadi kabupaten kota inklusi begitu ya. Tapi pada saat realita di lapangannya itu memang belum semuanya bisa menyelenggarakan dengan baik gitu ya. Karena untuk menyiapkan sekolah menjadi pendidikan inklusi itu kan banyak rentetannya dan panjang begitu ya. Sehingga masih banyak sebetulnya sekolah sudah berlabel pendidikan inklusi tapi dalam pelaksanaannya masih belum benar-benar melaksanakan pendidikan inklusi gitu. Jadi ya tadi seperti saya katakan, masih ada guru-guru yang berpikir ini sesuatu hal yang baru, yang berat buat mereka karena ada anak ABK yang masuk. Jadi berpikirnya ABK yang masuk. Padahal ketika mereka punya anak yang pandai, ketika anak punya yang tadi telat belajarnya gitu ya,
kok diajari berulang-ulang masih, itu sebetulnya mereka anak berkebutuhan khusus loh. Iya, Anak-anak yang pandai tadi itu termasuk anak cerdas istimewa kalau Iya. kita sebut ini, mereka termasuk kategori anak berkebutuhan khusus. Iya, benar, Anak jenius ya, yang Pak ya. ya, anak yang sulit diajarin ini anak masuk kategori lambat belajar atau kesulitan belajar sebetulnya. Itu jadi sebetulnya kalau mau sudah terlaksana atau belum, mungkin di sekolah-sekolah tertentu yang memang secara sarana prasarana dan guru-gurunya sudah siap menerima, memang sudah berjalan. Tapi banyak juga yang masih sudah berlabel pendidikan inklusi, tapi pendidikan inklusi belum berjalan dengan maksimal. Semoga nantinya semua di Indonesia itu bisa menerapkan pendidikan inklusi ini ya Pak Yo, biar anak ABK bisa tertangani dengan baik gitu ya. Oke, Pak Yo, kalau ABK, menurut Pak Yo, ABK itu lebih baik di di sekolah khusus atau sekolah khusus ya, yang ini atau di inklusi Pak Yo? Ya, begini. Sebetulnya ketika kita berbicara apakah anak berkebutuhan khusus itu lebih baik berada di SLB atau sekolah khusus atau pendidikan khusus atau berada di sekolah inklusi. Kembali lagi kita lihat pada faktor kondisi anak gitu ya. Jadi kita memang sebagai orang tua sebetulnya tidak bisa harus memaksakan diri. Anak saya sekarang pendidikan inklusi, berarti anak saya harus berada di sekolah inklusi, begitu ya. Tidak bisa dipaksakan demikian karena pada dasarnya begini, yang kita bisa lakukan anak-anak untuk bisa kita integrasikan atau kita inklusikan itu adalah anak-anak yang secara perilaku mereka bisa menyesuaikan diri dengan teman, bersosialisasi mampu gitu ya Pak ya. Kalau mereka masih belum mampu bersosialisasi dengan baik, malah alhasil bukan satu hal yang positif yang didapat, malah akan merugikan teman-teman yang lain juga. Kemudian yang kedua, berdasarkan intelektualnya, pada anak-anak yang memang secara intelektual mereka jauh di bawah rata-rata, kalau kita paksakan mereka berada di pendidikan inklusi, mereka hanya akan mendapatkan sosialisasi. Tapi untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan layanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka itu jadi tidak terlayani gitu, karena pada dasarnya mau tidak mau ketika kita berbicara anak berada di pendidikan inklusi itu kan mereka akan lebih banyak belajar tentang akademis begitu kan. Nah, sementara kalau anak-anak yang memang secara akademis sudah tidak memungkinkan, kalau menurut pendapat saya lebih baik mereka berada di sekolah khusus begitu. Kenapa? Karena dengan itu mereka akan lebih terlayani. Kemandiriannya kalau di pendidikan inklusi mungkin nggak akan dapat, tapi di sekolah khusus karena guru-gurunya memang belajar bagaimana membuat anak mandiri, itu akan lebih tertangani. Kemudian yang ketiga, kalau anak itu secara akademik sudah tidak memungkinkan lagi, kenapa kita harus paksakan di sana? Lebih baik mereka berada di pendidikan khusus karena di situ mereka akan diajar secara spesifik, secara khusus untuk mengembangkan vokasinya, kemampuan kerjanya, gitu kan, sesuai dengan kemampuan yang mereka masih miliki. Jadi memang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak gitu ya Pak. Tidak semuanya juga bisa anak juga bisa masuk inklusi, dan tidak semuanya juga anak itu SLB itu baik gitu ya. Ya, benar-benar. Oke. Nah, Pak Yo, plus minusnya inklusi apa Pak Yu? Ya, plus minusnya. Kalau kita berbicara sesuatu program itu pasti ada baik dan ada tidak baik, begitu ya. Kalau yang baiknya insya Allah sudah saya jawab di yang kedua tadi Bu Iva. Mengapa kok inklusi itu lebih tepat gitu ya. Nah, saya lebih menjawab untuk yang kurang baiknya gitu ya. Apa sih sisi kurangnya pendidikan inklusi? Satu, bisa jadi pendidikan inklusi itu akan menjadi kurang apabila sekolah itu secara sistem masih belum disiapkan. Jadi karena ditunjuk menjadi sekolah inklusi, terus kemudian tanpa ada persiapan langsung menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, ini akan menjadi kurang. Kenapa? Karena anak pasti akan dibully. Padahal kita berharap di situ tidak ada diskriminasi dan tidak ada bullying, begitu. Tapi karena sistem baik siswanya maupun gurunya itu masih belum disiapkan dengan baik, sehingga ketika anak ABK ini masuk ke dalam ruang inklusi, mereka akan menjadi dibully sama teman-temannya kan. Ini jadi
menjadi sisi negatif Sisi akhirnya, negatif, ya. jadi sisi kurangnya. Kemudian yang kedua terkait juga dengan tadi apabila anak dipaksakan, ya dipaksakan masuk di sekolah inklusi begitu. Sementara secara akademis anak tidak mampu. Jadi alhasil anak hanya akan mendapatkan sosialisasi. Ini jadi kurang tepat. Tapi kalau dia dimasukkan di sekolah khusus atau pendidikan khusus, itu mungkin dia akan lebih tertangani dengan baik, tertangani dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang ketiga itu adalah memang dari sisi biaya. Dari sisi biaya itu dibutuhkan biaya yang sangat besar sebetulnya kalau ketika kita menyelenggarakan pendidikan inklusi. Mahal gitu Kak Pak Yu? Ya kalau mau dibilang mahal mungkin relatif ya Bu Iva, tapi pasti dibutuhkan dana lebih besar. Satu, menyiapkan sarana prasarananya itu pasti. Kayak sekolah menerima anak tunanetra di lantai itu harus ada jalur khusus yang disiapkan untuk untuk istilahnya kalau keramik begitu, itu keramiknya dibuat berbeda. Jadi keramiknya ada teksturnya, sehingga anak akan tahu ini harus belok kanan, belok kiri dan sebagainya. Itu. Kemudian yang berikut, menyiapkan setting kamar mandinya. Itu juga pasti berbeda dengan setting kamar mandi secara umum kalau kita mau menjadi inklusi. Kemudian yang ketiga, men-setting ruangan itu untuk benar-benar aman buat anak, sehingga ketika anak-anak yang autis berlarian itu ketika mereka terbentur ke dinding itu tidak sampai terlukai. Nah, itu memang dari sisi dana ada cukup besar. Belum lagi ketika anak-anak belum siap dilepas begitu ya, itu perlu adanya guru pendamping khusus ya, guru pendamping khusus. Nah, banyak sekolah masih belum cukup punya dana menyiapkan guru-guru pendidikan, guru-guru yang menjadi pendamping khusus ini. Sementara ketika orang tua diminta untuk menyiapkan sedo sendiri atau mencari guru pendamping dari luar, itu juga dana juga yang cukup besar. Nah, kecenderungan yang terakhir adalah ketika sekolah-sekolah itu menerima pendidikan, menerapkan pendidikan khusus, inklusi gitu maksud saya, itu akhirnya apa? Biayanya menjadi lebih mahal dibanding dengan sekolah khusus sendiri gitu. Nah, jadi orang tua juga harus keluar kocek lebih banyak di situ. Kalau sekolah itu masih belum didanai oleh pemerintah ya artinya. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah negeri yang sudah didanai oleh pemerintah, insya Allah itu cukup banyak tercover dananya dari sana. Begitu Bu Iva. Wah, seru sekali ya obrolan kita hari ini. Nah, karena waktunya terbatas ini Pak Yo, jadi semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Sebelum kita tutup, closing statement silahkan Pak Yo. Oke, ya baik. Jadi mungkin sebagai closing statement yang saya sampaikan buat Bapak Ibu yang memiliki putra-putri dengan kebutuhan khusus dan ingin memasukkan putra-putrinya di sekolah inklusi. Sekali lagi kita lihat dulu pada putra-putri kita, apakah memang mereka memungkinkan untuk mampu nantinya untuk mengikuti pembelajaran di pendidikan inklusi. Jadi pertimbangkan ulang di situ. Bisa jadi mungkin lebih baik mereka akan berkembang nantinya di sekolah khusus dibanding kita memaksakan diri untuk masuk di sekolah inklusi itu. Dan untuk sekolah-sekolah yang menerapkan ditunjuk gitu ya, ditunjuk atau bahkan semua sekolah lah, katakan semua sekolah yang berada dimanapun, jangan pernah takut untuk menjadi sekolah inklusi gitu ya, karena tidak perlu berpikir bahwa anak berkebutuhan khusus itu sesuatu yang sulit. Karena apa, dengan keberadaan mereka kita akan selalu bisa belajar untuk kemudian kita mampu untuk menangani mereka dengan baik. Dan pasti banyak research atau ilmu-ilmu baru yang akan bisa dipelajari gitu ya Pak Yo. Teknologi juga semakin maju gitu ya Pak Yo. Dan mungkin yang paling penting Bu Iva, saya selalu sampaikan ketika saya memberikan pelatihan, di akhir pelatihan saya selalu bilang, anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah kunci kita menuju surga. Ya, kalau kita melayani mereka dengan baik, kita menerima mereka dengan baik, meskipun pada dasarnya kita tidak bisa, tapi kalau kita mau belajar,
untuk kemudian bisa memberikan penanganan dan pelayanan dengan baik, kunci surga buat kita. Quote hari ini. Itu adalah quote hari ini. Oke. Oke Pak Yo, terima kasih Pak Yo sudah hadir di obrolan kita kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Sampai jumpa pada obrolan kita berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yo, terima kasih semua. Sama-sama Bu Eva.